Masuk yang bertugas dalam ibadah ini dimohon untuk ke depan sini. Siapa-siapa yang bertugas kan amora katuanu tuh, Maria malaikat gitu, mana kok gitu? Ya, sini. Mulai dari perjalanan hingga pada saat ini. Shalom. Oh, tidak semangat. Shalom. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Nah, kita bersyukur hari ini kita boleh ada di suasana yang lain, tidak seperti yang biasa. Kita boleh ada di sini dalam rangka ibadah Paskah PWGT dalam bentuk ibadah padang. Jadi kita bersyukur Tuhan boleh menyertai kita sehingga saat ini kita boleh hadir bersama-sama di dalam merayakan Paskah PWGT Jemaat Peniel Tumale saat ini. Pagi-pagi sekali, hari masih gelap, Maria nampak berlari kecil, takut ada yang melihatnya. Semoga tidak ada yang melihatku. Maria berjalan menuju kubur Yesus, dan ia sangat terkejut melihat kubur terbuka. Siapa yang mengguling batu penutup kubur? Maria melihat ke dalam kubur, mayat Yesus tidak ada. Yang ada dalam kubur dua malaikat, tetapi Maria tidak mengenal mereka. Malaikat itu bertanya, Ibu, mengapakah engkau menangis? Tuhanku diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. sambil menangis, Maria mendengar ada suara yang bertanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria berbalik dan melihat orang yang bertanya itu, tapi dia tidak mengenal orang itu. Maria berpikir, apakah dia penjaga taman? Mungkin dia tahu di mana mayat Yesus. Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Orang itu menjawab, Maria, sepertinya aku mengenal engkau. Rabuni, ternyata dia Yesus. Ternyata orang yang kucari ada di hadapanku. Dia berkata kepadaku, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku telah bangkit. Aku sangat bersukacita. Aku harus menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Aku akan
akan segera menjumpai teman-temanku dan aku katakan kepada mereka, aku telah melihat Tuhan. Kita beri aplaus. Terima kasih. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Mari tenangkan hati. Saya jemput ke Allah ke Tuhan. Angka misa na angka mapinggan na. Ya, dengan penuh semangat kita nyanyikan. Ya, kita tepuk tangan. Malah bite Allah ka Tuhan, Tuhan musule Tuhan Yesus. Ibu kamulia, liang kematian, mangkana tali Tuhan Yesus. Tasende menani udi puan pelabaka. Dibuka baba na suruga, lakomi tukong mapatona. Ibu-ibu PWGT dan semua yang hadir dalam perayaan Paskah PWGT saat ini, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam Paskah. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Haleluya. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 118 ayat 1 dan 2 dan ayat 14 sampai 24. Nyanyian puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorai-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukankah aku pintu gerbang kebenaran? Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan Sebagai wujud pendampingan dan dukungan bagi perayaan Paskah PWGT pada sore hari ini, kita sebagian majelis gereja boleh hadir. Tema kita yaitu berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Saya mau tanya kita yang hadir ini, adakah yang tinggi asam uratnya? Ada ya? Adakah yang sering ngilu lututnya? Wah, udah lihat tuh. Mudah asam urat, mudah duka mengilu buntuna. Orang yang asam urat dan biasa ngilu lututnya itu tidak akan mampu berdiri lama. Le. Nah, pore waktu madok ko waktu mama sabah ini nalben dan tanah saw mapadi buntuna. Iya.
Nah, kalau ada yang merasa seperti itu, nanti berendam di laut. Jadi dia neram mahal kami dako mangka ke acara dako mimal norong merendam bam kami dom norong merendam bam kami tu kalemi. Ya. Di sana niupa na ada perubahan sedikit setelah pulang le. Tak sama Pak di Guntu mi daw. Kuya na masyang to ko singaw mo to. Kabangon do bitaw tu samurat siya. Sakit Guntu naman tak na padi. Nah, ini yang dimaksud dengan berdirilah teguh. Saudara-saudara, tentu saja yang dimaksud ialah berkaitan dengan iman dan pengharapan kita tentang kebangkitan orang mati. Bagaimana kita meyakini dan percaya bahwa ada kebangkitan orang mati sehingga kita dapat berdiri teguh dalam iman dan pengharapan kita. Ya, bisa saja kalau orang lemah imannya, hilang pengharapannya, maka kaki dan lututnya tidak akan mampu berdiri. Ya, nama lama kapatonganan yang tadi kita bisa berbuat banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, saya baca kembali ayatnya yang ke-35 bacaan kita. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan? Dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Nah, pertanyaan yang muncul mengemuka pada saat itu di kalangan orang Korintus dan juga mungkin termasuk kita, ya mungkin viral pada waktu itu, bahwa apakah benar bahwa peristiwa kebangkitan orang mati itu ada atau terjadi? Mana sarakaya kumoinang den tu kemarin bangunan atau mati? Itu pertanyaan yang mendasar yang mengemuka di kalangan jemaat di Korintus pada waktu itu. Lalu bagaimana kita meyakini dengan sungguh bahwa Kristus itu benar-benar bangkit dari kematiannya? Umbala takuang paha kalau tandai kumoy nang maling bangun tu po Yesus. Sama tak tatir itu. Saudara-saudara, memang peristiwa kebangkitan itu tidak dapat dijangkau oleh pikiran kita manusia. Nang tayo na lang di tanga at ke tanga at tapadolon tiroi lawan tandai tujuan sang kebangkitan. Tetapi harus dilihat dalam mata iman. Karena itu kebangkitan Yesus merupakan dasar penting bagi iman kita orang percaya. Garuntok na kapatunganan kita. Ayat 15, ayat 14 dari pasal 15 pertama Korintus ini kalau saya baca, dikatakan di situ, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Kristus tidak bangkit, maka jelas sia-sialah iman kita. Tayo gain na ito kapatunganan na kupong Yesu. Ken na latongan kumua, tayo na malimbangon tupong Yesu. Tidak ada gunanya kita beriman. Tidak ada gunanya kita berdoa kepada Tuhan yang mati, yang tidak hidup. Seandainya Yesus itu benar-benar tidak bangkit, tidak hidup kembali mengalahkan kematian. Iman kita sia-sia. Tidak ada gunanya juga kita datang berpasca di Pantai Bombo di sini. Tapi ketika Yesus bangkit dan menampakkan diri kepadanya, ia berubah luar biasa, mengalami perubahan luar biasa. Dari rasa takutnya menjadi orang yang sangat berani mempersaksikan tentang Yesus yang bangkit itu. Kita baca dalam Kisah Rasul bagaimana dia menyatakan keberanian yang luar biasa di hadapan mahkamah agama, di hadapan imam besar. Dia katakan, ya silakan kamu sendiri putuskan, apakah kami akan takut kepada manusia atau takut kepada Allah? Karena tidak mungkin kami tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat, tentang apa yang kami dengar, tentang Yesus yang kamu salibkan itu yang telah mengalami kebangkitan dan kehidupan. Jadi ada perubahan, ada semangat baru yang dialami oleh murid Yesus, oleh Rasul Kristus dalam perjumpaannya dengan Yesus yang bangkit. Nah, seperti itu juga kita sebagai ibu-ibu, sejauh mana iman dan kepercayaan kita tentang Yesus yang telah bangkit itu telah mengubah keadaan kehidupan kita di tengah dunia ini. Apakah kita semua sudah memiliki semangat kebangkitan Yesus sehingga kita tetap berdiri teguh dalam menghadapi berbagai tantangan, persoalan, pergumulan kehidupan kita masing-masing, baik pribadi dalam keluarga kita, pergumulan dalam masyarakat kita, pergumulan melalui pekerjaan dan tanggung jawab kita masing-masing. Sudah saya tahu aja kutiro nonitar lalu memang kuresa. Bang artinya apa? Itu tidak seberapa. Nah, pertanyaan apa tuh? Apa orang?
ketemu dia, kenapa dia tarik apa ini orang? Artinya apa? Kita mau melihat karya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebabnya selalu pergumulan, lari kesesakan, lari tantangan, tetapi kita mampu melihat kuasa Tuhan yang melepaskan kita. Dalam kita masanangan dia sadar mampu diri itu kuasa dan kasih Tuhan. Lari pergumulan, lari tantangan, bagi mereka karena kita semua yang kuasa Tuhan. Lompat itu lagi pemelona. Jadi jangan terlalu takut. Berdiri teguh menghadapi setiap persoalan hidup. Dalam relasi di dalam keluarga, pergumulan dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar kita. Bersedia. Siap. Ya. Ambil air, air, stok air. Oke. Ya, bersedia. Goyang. Goyang. Di belakang. Ya. Benar sama Baskari di mana? Orang di belakang yang memposisikan baskolnya supaya air di. Ya, oke. Bernapas dengan bagus dulu. Ya, bersedia. Ya, mari kita semua saksikan. Ya, dari sebentar ini keluar juara 1, 2, 3, 4. Ada 2.000 gugur. Oke? Ya, oke. Ya, bersedia. Oke, Samir. Ya, bersedia. Siap. Ya. Mari kita saksikan semua keterampilan ibu-ibu memindahkan air dalam bungkus. Siapa yang paling banyak air di saja di belakang, maka itu akan meraih juara 1 dan kedua terbanyak juara 2, yang ketiga terbanyak juara 3, yang keempat terbanyak juara 4, dan terjadilah juara 1, 2, 3, 4. Bagaimana teman? Tinggal beberapa detik. Sudah nih. Berjuang.